Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, tentu yang pertama kita sekali lagi bersyukur kepada Allah dan terus bersyukur kepada Allah dengan cara merubah setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu di atas tujuan penciptaan kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Maka seluruh fasilitas yang kita terima hari ini adalah fasilitas yang semestinya meningkatkan kualitas ketakwaan kita, karena sesungguhnya memang demikianlah kita diciptakan oleh Allah untuk hal demikian. Dan kita sudah sama-sama tahu bahwa ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cinta dan ridho, perkataan dan perbuatan lahir dan batin. Maka seluruh perkataan dan perbuatan lahir dan batin diukur apakah jikalau sudah terlanjur dilakukan benar-benar adalah bagian yang Allah cinta dan ridho atau tidak. Ucapan kita ukur apakah betul-betul ucapan yang diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh Allah atau tidak. Kalau tidak, maka sesungguhnya kita sedang di luar rel peribadahan. Dan jikalau kita meninggal di atas, ya, maka kita merasakan kerugian yang berat. Yang berikutnya, salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang beruntung adalah orang yang diberi taufik oleh Allah untuk bisa menegakkan risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, orang beruntung diantaranya adalah orang yang dia mendapatkan taufik, mendapatkan izin dari Allah agar bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam seluruh aktivitasnya. Itulah mengapa kita ngaji, karena kita ingin mendekati apa yang Rasulullah SAW lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan ngaji adalah kita menghilangkan kejahilan, yang dengan menghilangkan kejahilan itu berarti kita semakin dekat dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu semuanya, pagi ini insya Allah saya melanjutkan dulu untuk hadis arba'innya yang kemarin 15, sekarang nomor 16. Saya agak ngebut sedikit di hadis arba'in karena ini bagian-bagian yang saya kira penting untuk mendukung pembelajaran kita yang secara umum, baik sholat maupun yang lainnya. Sebelum itu saya sampaikan dulu tentang kaidah fikih, tentang semakin sulit dan banyak, semakin besar pula, semakin sulit dan banyak hambatannya, semakin besar pula pahala yang kita peroleh. Ini terkait dengan musim hujan, kemudian terkait dengan apa yang hendak kita pelajari. Karena yang hendak kita pelajari ini saya kategorikan berat ini. Makanya saya sebutkan kaidah fikih tentang semakin sulit dan banyak hambatannya, maka semakin besar pula pahalanya. Waktu hari Ahad minggu yang lalu, kalau enggak ini, Ahad lalu itu pas hujan besar sekali subuh nih, kalau enggak keliru. Saya dijemput itu jam setengah, jam 3:25 mungkin, itu dalam kondisi lebatnya luar biasa gitu. Sempat saya kepleset 2 kali gitu. Jadi ceramah subuh dalam kondisi sarungnya basah-basah gitu. Tapi karena tahu tentang kaidah fikih ini, itu menjadi sangat bersemangat, bahkan bisa bersyukur karenanya gitu. Jadi justru orang-orang yang sudah paham kaidah fikih ini, jikalau ada hambatan di dalam ibadahnya, justru dia melipat gandakan semangatnya. Karena justru itu peluang mendapatkan lebih banyak. Kan tidak selalu hadir seperti itu. Isu-isu udan subuh gede banget, ya jarang toh. Nggak selalu, nggak sekarang kan tidak kan. Artinya kalau hadir tambahan soal yang harus kita selesaikan, logikanya sebagaimana kita sekolah dulu, kalau soalnya makin sulit, tentu saja kita akan mendapatkan penilaian lebih baik. Saya masih ingat betul, kelas 2 SMP. Saya disuruh membuat pertanyaan. Kita satu kelas disuruh membuat pertanyaan fisika. Waktu itu kelas 2 SMP, saya sudah bisa bertanya begini, kalau nggak salah nih, masih ingat. Pertanyaannya, ini SMP kelas 2 gitu. Berapa sih jarak yang mungkin antara kita dengan bulan, yang di situ saya ngambang? Ini pertanyaannya, pertanyaan kelas 2 SMP bagus nggak gitu? Ini guru fisika saya bilang, ini pertanyaannya bagus sekali, kelas 2 SMP udah tanya begitu. Jadi saya mempertimbangkan dua gaya gravitasi. Jadi bulan punya gaya gravitasi, bumi punya gaya
gravitasi, ya kan? Berarti akan ada titik di mana disedot oleh di bulan dan disedot oleh bumi kan gitu. Kalau jenengan di bumi 60 kilo, kalau di bulan berapa kilo? Kalau nggak kilo seperenamnya gitu. Berarti berapa kilo itu? 10. Ya, artinya perbandingan antara gaya gravitasi bulan dengan bumi itu berbeda. Pasti ada titik di mana kita tuh pada posisi disedot oleh dua-duanya itu. Jadi pertanyaan kayak gitu bikin mikir enggak itu? Pas gue SMP gitu. Beliau bilang, wah ini pertanyaan seperti ini bagus. Masya Allah. Nah, semakin sulit yang kita tanya ke guru, ternyata membuat guru menjadi punya penilaian lebih. Penilaian lebih terhadap tingkat kesukarannya, dan itu normal-normal saja, saya kira begitu. Dan ternyata Rasulullah sudah sebutkan, man kana aktsaru fi'lan, kana aktsaru fadlan. Apapun yang didatangkan kepada panjenengan dengan tingkat kesulitan yang lebih parah, maka keutamaannya pun lebih tinggi. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi coba kalau jenengan sudah paham ini, ketika jenengan mendapatkan hambatan atas suatu hal, apapun itu, ibadah sholat di ujung malam jam 1 bangun, kemudian berdiri sampai waktu witir datang atau waktu subuh datang, bukan waktu witir ya, waktu subuh datang, itu kan tidak hambatannya lebih besar dibandingkan kalau siang hari, iya enggak? Mungkin jenengan sholat duhur untuk menegakkan 20 rakaat beserta sholat duhurnya mungkin bukan satu hal yang sulit, tetapi di ujung malam jenengan bangun, ya kan, saat kita lagi kurang istirahat, itu kan nggak mudah. Dan saya kira banyak orang yang mengalami ini, orang yang mungkin terganggu pada isya belum istirahat sampai jam 11 harus bangun jam 1, itu kan masih agak-agak nggak nyaman, suruh bangun jam 1:30, kemudian berdiri lama. Nah ini kalau jenengan tahu tentang makana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan, kita akan lebih semangat. Ini kita akan lebih semangat. Amalan yang lebih banyak pengorbanannya, maka lebih banyak pula keutamaan. Maka jenengan lihat di dalam Quran surah Ali Imran 133 134 tentang ciri khas orang yang menjadi penduduk surga. Di antaranya adalah orang-orang yang dia mampu melakukan hal yang dikala sempit. Orang yang bersedekah, berinfak di kala lapang dan di kala sempit. Kalau di kala lapang saja ya kita insya Allah, tapi dalam kondisi sempit kok jenengan melakukan itu luar biasa. Orang menahan marah padahal dia bisa marah itu lebih utama ketimbang orang yang memang orang yang nesu, dia nggak punya kesempatan marah. Seorang bos punya anak buah pecicilan, bos punya kesempatan marah ya nggak? Artinya kalau bos ini menahan marah, itu besar sekali nilainya, besar sekali. Artinya apa? Sekali lagi, makana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Memang yang namanya pengorbanan lebih besar yang kita lakukan akan memberikan pahala yang lebih besar. Ini diingat-ingat nih, karena musim hujan sekarang. Kita nggak bisa beralasan Allah hujan, ada mangkat hujan. Kita kan kadang-kadang terus mengambil ruksoh gitu. Alasan memang hujan yang dimaksud hujan seperti kita kok. Hujan yang dimaksud hujan dengan badai, nggak payung, kira-kira payungnya mabur lah. Kita enggak. Jadi itu bukan ruksoh yang kita pilih sebenarnya. Ada nggak yang alasan gitu? Hujan mau lah. Kadang-kadang kita begitu. Makanya saya sampaikan ini supaya menjadi pengingat. Jadi ini dalilnya apa? Dari Aisyah radhiyallahu anha, walakinnaha ala qadri nasabik, akan tetapi pahalanya tergantung pada usaha yang dikorbankan. Jadi Rasulullah suatu ketika menyebutkan walakinnaha ala qadri nasabik, akan tetapi pahalanya, kata Rasulullah, ini hadis yang bersambung ya, akan tetapi pahalanya sangat bergantung kepada pengorbanan yang dia lakukan. A'malu kullama qasura wa syaqqa kana afdulu mimma laisa kadzalik. Amalan yang lebih sukar dan lebih sulit serta banyak hambatannya lebih afdal daripada amalan yang tidak seperti itu, laisa kadzalik. Artinya kalau ada amalan yang ringan-ringan saja dibandingkan dengan yang lebih berat, ya tentu saja lebih besar pahalanya yang pengorbanannya berat. Nah ini satu kaidah fikih yang harus diingat-ingat dalam apa saja nih, mendidik anak, mengerjakan pekerjaan, semuanya berlaku hukum yang sama, kaidah fikih ini. Dan ini disepakati oleh para ulama. Nah,
kenapa saya sampaikan ini? Karena saya hendak menyampaikan tentang hadis Arba'in nomor 16. Hadis Arba'in nomor 16 itu hadis yang pendek sekali, tetapi Masya Allah ini mempengaruhi kehidupan umat manusia. Bahkan ini dimensinya langsung tertuju kepada apa yang akan kita panen di akhirat. Masya Allah. Sekali lagi hadisnya pendek, dengan bisa menghafalnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah lagi. Hadis Arba'in itu jumlahnya berapa? 42. Kalau nggak keliru 9 diantaranya yang meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita tahu 5.374 hadis diriwayatkan oleh beliau dalam jangka waktu 4 tahun masa akhir hidup Rasulullah SAW. Jadi beliau bersama Rasulullah 4 tahun, tapi bisa menghasilkan 5.374 hadis. Jadi kan bisa bayangkan berapa per hari yang dia pelajari. Masya Allah. Dan ini hadis ini juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ana rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-katanya ini coba jangan perhatikan betul ya. Ini jangan kalau di angkringan begini nih. Jangan masuk ke angkring duduk dan gini nih bicaranya. Ausini itu. Jadi para sahabat itu kalau berkumpul dengan Rasulullah, ausini, wasiatkan kepadaku, nasihati aku. Apa malam ini yang kamu nasihatkan kepada saya? Yang perhatikan ya, tadi saya ngobrol sama Pak Taufan dan sama teman-teman Pak Bambang dan sebagainya. Kadang-kadang kita duduk-duduk di angkringan. Saya kira nggak masalah nih. Di antara kebaikan orang adalah mudah diajak bergaul. Itu juga hadis nih. Jangan perlu tahu nih. Ini dolan terus ya masalah. Tapi kalau jangan diajak dolan sekali waktu dolan itu di antaranya memang begitu. Di antara orang yang baik adalah orang yang mudah di dalam pergaulan. Tetapi kualitas duduknya ini menjadi soal. Nah, ini seorang laki-laki mengatakan pada Rasulullah ketika duduk, ausini. Kalimat pendek tapi Masya Allah, tolong wasiatkan kepadaku. Atau secara bahasa bisa dikatakan, tolong berikan sesuatu yang penting buat saya. Jangan tahu, wasiat itu sesuatu yang penting nggak? Wasiat pasti sesuatu yang penting. Kita mengidentikan wasiat itu kalau kita mau menikah. Saya berwasiat. Gitu. Jadi sesuatu yang tidak lagi dirubah wasiat itu, karena dia pelakunya hendak meninggal. Ya sudah berwasiat kan, ya dia nggak bisa merubah lagi. Gimana mau merubah mau iso? Artinya berarti dia harus mengeluarkan kalimat yang sangat penting, sangat urgent yang nggak dirubah lagi. Dan ini yang dikatakan oleh laki-laki itu. Ya Rasulullah, ausini. Qala, Rasulullah bersabda, la taghdab. Kata Rasulullah, engkau jangan marah. Itu. Bayangin gini. Engkau jangan marah. Kemudian dikatakan faraddada miraran. Qala la taghdab. Orang ini mengulang-ulang, ya Rasulullah, ausini. Kemudian Rasulullah menyebut lagi la taghdab, jangan marah. Diulang lagi, dijawab lagi la taghdab, jangan marah. Berulang-ulang Rasulullah menjawab la taghdab, jangan marah. Pendek sekali gitu. Hadisnya cuma kayak gitu itu. Tapi Masya Allah, saya menulis ini ratusan lembar ini terkait dengan hadis ini. Kenapa? Saya sedang mengajari diri saya sendiri. Dan saya mengajak jenengan, apalagi biasanya, mohon maaf Bapak Ibu, menuju sepuh jenengan, otomatis secara fisik jenengan mulai berkurang fungsi-fungsi tubuh. Saya masih ingat betul bapak saya sendiri. Masya Allah, saya kalau cerita ini mudah-mudahan saya kuat nggak nangis ya. Jadi beliau itu orang yang Masya Allah sangat baik, sangat bertanggung jawab kepada anak-anaknya, 9 anaknya, cuma kepala sekolah SD, jadi bisa bayangkan biaya yang harus ditanggung, kuliah kabeh anaknya, kepala sekolah SD, anak SO, ibu yang cuma ibu rumah tangga biasa, anaknya kuliah kabeh. Itu pripun sih. Jadi kan waktu itu belum banyak beasiswa kayak sekarang ya. Dulu beasiswa cuma super semar aja kayaknya. Belum saya sekarang beasiswa banyak insya Allah. Suatu sore bapak saya itu muter jauh gitu dari tempat saya ke daerah Kemeranjen, itu sekitar plus minus 70 kilo.
muter ke selatan ke daerah Serandil, muter lagi ke Sidarja. Itu kalau ditempuh mungkin dalam 1 hari itu sudah lebih dari ke Jogja. Karena urusan mencari nafkah, beliau sambil jadi kepala sekolah sambil cari kayu. Dulu bisnisnya kayu jati, makanya saya tahu kayu jati. Makanya ketika saya pertama kali bikin perumahan di Jogja, kayu itu saya beli sendiri ke Cilacap. Saya beli sendiri, saya beli truk ya waktu itu, kemudian saya ambil sendiri kayu dari sana. Sehingga saya sering kali urusan di Polsek Kasihan jam 1 jam 2 karena tidak bawa kayu mesti ditelepon ke sini. Ini kan tahu, kalau kayu itu kan jadi soal, ada Pak Polisi semprit, prit, masuk dulu. Saya sering urusan di Polsek Kasihan sini dulu itu jam 1 jam setengah 2. Akhirnya jadi teman bersama Kapolseknya. Nggak pernah didenda, alhamdulillah. Karena ngobrol jadi lisan itu, masya Allah. Nah, suatu ketika saking capeknya mungkin bapak itu kecelakaan. Bapak itu kecelakaan, dan kecelakaannya subhanallah. Jadi kalau dengan sekarang melihat volume kepala, ya, bapak saya itu ketika kecelakaan itu sampai kepalanya itu sampai hampir 1,5 kali lipat ukurannya, besar sekali ini bengkaknya itu, sehingga sampai koma. Dan waktu itu dari pihak rumah sakit ini kemungkinan ada potensi tidak selamat. Saya masih ingat betul, saya pulang itu sekitar setengah bulan saya di rumah untuk merawat beliau. Qadarullah, alhamdulillah Bapak sembuh, tetapi kehilangan satu pandangan mata. Jadi Bapak itu di sini lukanya, jadi dijahit di sini luka, sehingga akhir hidup beliau sekitar berarti sekitar plus minus 15 tahun terakhir beliau hanya dengan satu mata. Bahkan mata yang satunya melipat yang satunya pun tidak sejelas dulu. Padahal bapak itu dikenal orang yang pinter nulis ijazah. Dulu itu nulis ijazah itu pakai manual gitu. Dan yang tulisannya bagus itu satu kecamatan yang cuma bapak. Makanya kalau pas musim ijazah ya beliau yang nulis. Jadi bisa bayangkan orang yang seperti itu harus kesulitan kehilangan pandangan mata. Awal sekitar setengah tahun pertama bapak itu mudah marah. Mudah marah karena apa? Kondisi sampai akhirnya salah satu yang dipelajari adalah hadis ini tentang pesan-pesan Rasulullah terkait dengan masalah menahan marah, la taghdab. Dan saya kira jenengan yang hari di sini mulai sudah ada yang merasakan tidak nyaman di badan, dan salah satu ujian keniscayaan yang bakal jenengan dapat menjelang wafat yaitu entah kakinya, entah matanya sudah mulai belawur, entah tangannya pegel. Itu kalau jenengan nggak tahan betul mudah marah itu. Gini apa gini? Iya. Kalau kondisi badan tidak nyaman itu sangat mendukung untuk kita mudah marah. Jadi tanyain anak apa, kita jawabnya apa, ya kan? Maka pesan kepada laki-laki ini dikatakan la taghdab. Dan bapak alhamdulillah berhasil ya. Masya Allah menjelang ya sisa waktunya setelah sadar betul itu bapak itu termasuk tahan banget ya. Bukan nesu, Masya Allah. Padahal saya tahu rasanya kayak mana gitu. Sekarang saya sudah merasakan plus aja kan udah gak nyaman baca itu kan ya kan, sudah harus kayak gini-gini itu kan gak nyaman banget dibandingkan sebelumnya. Proses perpindahannya itu yang biasanya bikin marah itu. Kalau sudah biasa insya Allah tahan. Makanya di dalam syariat Islam itu salah satu orang yang wajib dikasihani adalah orang yang jatuh miskin. Nek miskin, awalnya miskinnya biasa, sudah biasa dengan kemiskinan. Tapi orang jatuh miskin itu dia akan secara psikologi akan berat sekali. Maka wajib ditolong, wajib dikasihani. Karena memang proses pindahnya itu loh, dari serba ada menjadi tidak ada, dari bisa melihat normal menjadi tidak normal, dari sehat menjadi tidak sehat. Wah, aku dek ben zaman nom nek poli, wah bro, dek ben gitu. Saiki, oh zaman muda aku, wah kayak jalan-jalannya di orang, dek ben sekarang, ya, ke masjid aja wis tertatih-tatih, ya kan. Jadi kan naik nanjak sini udah pegang-pegangan atau kaki linu. Ya enggak. Nah, itu semua berpotensi membuat kita marah, tapi semuanya. Makanya kita belajar hadis ini, dan hadis ini nanti besar sekali manfaatnya. Nah, kemudian siapa rojul di situ? Dikatakan kan ana rojulan.
Siapa laki-laki yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW? Dalam satu riwayat dikatakan Abu Darda. Jangan perhatikan nih, coba nanti jangan lihat kisahnya Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda itu orang yang malamnya sholat terus, siangnya puasa terus. Sampai sahabatnya yang mengatakan datang khusus ke rumahnya untuk menghentikan kegiatan ibadah yang seperti itu. Sampai seperti itu, Salman Al-Farisi datang ke rumahnya, melihat istrinya Abu Darda dalam kondisi lusuh sekali istrinya. Ditanya sama Salman, kenapa kamu penampilannya kayak begini? Ya ngomongnya daster wis kumalepol. Wis kata istrinya mengatakan, kata istri Abu Darda, koncomu kae lho, wis ra butuh karo aku gitu. Jadi ibu kalau ada punya suami kok wis ora butuh karo jenengan, peringatkan. Walaupun sudah tua, sudah sepuh, ya harus tetap bahagia Bapak Ibu semuanya. Itu istrinya Abu Darda mengatakan, koncomu kae lho, bahasanya gitu. Kalau bahasanya koncomu kae lho, ora butuh karo aku, subhanallah. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi ini, seorang sahabat. Malam itu Salman Al-Farisi tidur di situ. Abu Darda bilang, tidur. Saya mau sholat. Enggak, saya nggak mau tidur sebelum kamu tidur. Jadi dipaksa turu itu. Akhirnya Abu Darda malam itu dia tidur cepat. Kemudian selang nggak berapa lama dia bangun, Abu Darda belum tidur, sengaja untuk jagani, apa namanya, Salman belum tidur, jagani Abu Darda. Arab langit, nanti tidur lagi, sampai kemudian baru di ujung malam baru kemudian bangun dan sholat malam. Sudah pagi Abu Darda menyajikan sarapan untuk Salman. Enggak, dengan sarapan. Enggak, saya enggak sarapan kecuali bareng kamu. Abu Darda puasa, maksudnya puasa. Enggak, saya enggak akan makan kecuali bareng kamu. Akhirnya hari itu Abu Darda enggak puasa. Jadi ada orang yang seperti Abu Darda itu loh, orang yang ibadah terus sampai hak-hak yang lain dihilangkan. Ini masalah juga. Maka dikatakan dalam hadisnya, sesungguhnya Allah punya hak atasmu, sesungguhnya dirimu punya hak atasmu, sesungguhnya istrimu punya hak atasmu, sesungguhnya anak-anakmu punya hak atasmu. Artinya Pak, harus seimbang. Harus seimbang. Jadi semuanya diberi haknya. Ya bojone iki yo ditakoni lah. dan semuanya gitu. Jangan dibiarkan seperti itu. Jadi nah, ini saja ketika tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku, kata Rasulullah, la takdub. Jangan kebayang gak sih? Coba, wong sing rajin ibadah kaya ngono wae masih dipesane ojo nesu yo. Pripun coba? Kita itu ibadahnya lebih baik dari Abu Darda. Kalau kita kan ibadah sampai harus disuruh. Kalau Abu Darda ibadah sampai disuruh berhenti. Sama-sama disuruh berhenti. Kalau kita disuruh untuk beribadah. Saja ketika minta pesan kepada Rasulullah dikatakan la taktub. Bapak Ibu semuanya, waktu kita mungkin pendek, butuh beberapa kali untuk menyampaikan ini. Jadi kata-kata ausini di dalam banyak riwayat hadis bukan hanya kepada Abu Darda, ke banyak orang dan para sahabat, sehingga para ulama menyebut ada kitab yang berisi wasiat-wasiatnya Nabi Muhammad SAW. Sejumlah ada yang mengatakan 55 kepada para sahabat, yang bahasanya tolong berikan wasiat kepadaku. Sebagian menulis 20, sebagian menulis 25 wasiat. Salah satunya ini. Nah, antara satu dengan satu orang yang berbeda-beda wasiatnya. Nah, ini bagusnya Nabi Muhammad SAW ketika ditanya jawabannya nggak sama, bukan template. Paham ya? Template, paham ya? Saya kalau hanya dengan bikin sesuatu, kalau template kan tinggal ambil. Jadi kan kalau zaman sekarang anak-anak SD itu belajar Canva. Kalau template ya mungko yang ngono kuwi. Ya kan? Tapi Rasulullah itu selalu menganalisa apa yang ditanyakan, apa keadaan orangnya, maka jawabannya berbeda-beda masing-masing orang. Menunjukkan betapa Rasulullah SAW itu sangat perhatian kepada orang-orang, para sahabatnya. Meskipun bisa jadi sama dalam satu waktu. Jadi kita takoni wong, Pak, saya punya masalah gini, sabar ya. Ketemu nih, Pak, saya mau masalah kayak gini, sabar ya, podo ya. Sabar kabeh, istighfar ya, sabar. Bisa jadi sama, bisa jadi. Ya, tapi secara asal kita harus tahu problematikanya orang yang
sedang minta nasihat kepada kita. Ingat nggih, hakul muslim alal muslim situn. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Salah satunya adalah ketika dia minta nasihat, maka kita beri nasihat. Itu hak. Jadi ketika Abu Darda minta nasihat kepada Rasulullah, Rasulullah berikan haknya, yaitu dikatakan la taktub. Kemudian dalam riwayat lain ada yang nggak setuju, kalau itu Abu Darda. Ada yang mengatakan riwayat lain adalah Jariyah bin Qudamah rahimahullah taala. Sebagian mengatakan ini maksud Abu Darda sih, wong ajine koyo ngono mosok sih isi dikondoni kono aja nesu. Kenapa para ulama menyebut itu Abu Darda? Karena ada hadis lain yang menerangkan tentang seputar Abu Darda, yaitu apa? Dullani ala amalin yudkhilunil jannah la takdzub walakal jannah. Sering dengar toh anak TK, la takdzub walakal jannah, jangan marah bagimu surga, gitu kan. Nah ini kalau ini jelas terkait dengan Abu Darda. Suatu ketika Abu Darda minta nasihat kepada Rasulullah dalam satu riwayat yang lain, kemudian dikatakan la takdzub walakal jannah, sehingga hadis yang tadi pun dikaitkan dengan Abu Darda. Sekali lagi, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Nah, dan kita melihat intisari hadis itu memang bukan di orangnya sebenarnya. Adapun kalau orang yang disebut, berarti kita melihat sebagai pembanding buat kita. Lah dia siapa, kita siapa? Kok dia sampai dapat nasihat seperti itu? Kalau dia saja nasihatnya seperti itu, apalagi kita. Tapi siapapun para sahabat yang mendapatkan la takdzub, pasti sahabat kan kualitasnya lebih baik dari kita, ya enggak? Yang kualitasnya lebih baik dari kita saja masih dikatakan la takdzub. Berarti kira-kira nek awake dhewe njaluk Rasulullah teksi sugeng, ya Rasulullah, mbak aku di kondone to sing penting. Mesti jenengan koni la takdzub. Ojo nesuan yo. Kira-kira begitulah. Karena apa? Kita insya Allah lebih tidak berkualitas dibandingkan para sahabat. Karena generasi terbaik adalah generasi mereka. Khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Sumalati yalunahum. Kemudian satu generasi setelahku. Semakin kesini semakin buruk keadaannya. Makanya kalau jenengan punya putra kok mungkin agak lebih sopan dari jenengan, ya memang semakin kesini itu semakin turun kualitasnya. Semakin turun kualitasnya. Mudah-mudahan anak-anak kita termasuk yang diselamatkan, insya Allah, termasuk generasi-generasi emas yang diselamatkan. Kemudian sekali lagi, kata-kata Ausini ini menjadi obrolan di antara para sahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi betul-betul menggunakan kesempatan ketika bercengkrama itu untuk hal yang baik. Ini dipakai Bapak Ibu. Ini dipakai betul nih. Jenengan pokoknya ngobrol dengan siapapun. Makanya inilah pentingnya berkumpul dengan orang soleh itu di sini nih. Sehingga jenengan akan mengatakan, bisa bertanya sesuatu, kemudian wasiatkan kepadaku. Saya begitu. Saya kalau ketemu teman yang sama-sama ngaji dulu satu angkatan, mesti pesankan untuk saya. Walaupun mungkin saya sudah hafal, tapi kadang-kadang pesan itu tuh kadang-kadang masuk sekali. Bisa dari siapa saja nih. Jangan perlu tahu nih tentang doa. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Saya paling ingat justru Pak Pardi, karena Pak Pardi pernah bisik-bisik pagi-pagi berusaha untuk doa itu terus. Padahal itulah dari dulu saya dengar dari guru-guru, tapi entah mengapa klik banget itu. Kenapa begitu ya? Mungkin waktunya pas. Makanya kata-kata wasiatkan kepadaku ketika jangan ngobrol itu penting banget Bapak Ibu. Iya Ibu. Dan ini ngobrol tuh dipikir betul. Saya dalam rangka apa nih? Jangan sampai obrolan keluar betul-betul obrolan yang tidak bermanfaat. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini juga pernah mendapatkan wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, "Awsoni khalili bi salasin." Kekasihku berwasiat kepadaku. Abu Hurairah menyebutnya Rasulullah sebagai kekasihnya. Awsoni khalili. Kekasihku berpesan kepadaku dengan 3 hal. 3 rakaat witir sebelum sare, sholat duha, dan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Itu yang diwasiatkan Nabi Muhammad SAW kepada Abu Hurairah. Beda kan? Kalau kepada Abu Darda tadi Pak, la takdzub. Kepada Abu Hurairah, ojo lali yo, sak derenge sare sholat witir 3 rakaat. Jangan lupa yo sholat duha. Jangan lupa ya puasa 3 hari dalam 1 bulan. Yang sering kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid, atau sebenarnya yang penting minimal 3 hari dalam 1 bulan. Afdolnya memang tanggal
pertengahan, karena ada hadis lain yang menyebut tentang itu, tentang ayamul bid 13, 14, 15. Tapi kalau jenengan ternyata hari itu lewat, wis lewat aku ras itu, jangan. Yang penting dalam 1 bulan minimal 3 hari jenengan puasa. Ini jenengan biasa Senin Kamis ya rampung. Tapi kadang-kadang namanya orang kan nggak selalu bisa. Ya minimal 3 hari dalam 1 bulan. Ada jamaah saya yang rajin banget puasa, masya Allah. Dan terlihat dari wajahnya, saya lihat ya lebih cerah lah, insya Allah. Karena memang kebiasaan puasa. Kebiasaan puasa. Kemudian kalimat diulang-ulang oleh Nabi Muhammad SAW sehingga ini seolah-olah begini Bapak Ibu, jenengan kalau mau terampil sesuatu itu kan jenengan harus mengulang-ulang, ya enggak? Najan jenengan mau cerdas pol, tetap untuk terampil sesuatu jenengan butuh diulang-ulang enggak? Butuh diulang-ulang. Jenengan ngapal Quran pun cara terbaik diulang-ulang, enggak ada cara yang lain. Jenengan apa namanya crop, kata Ali Jabir rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Cara ngapalnya dilihat kemudian di crop kayak gambar, dah direkam toh. Tetapi tetap prakteknya paling efektif ulang-ulang lagi. Karena saya pun begitu, saya mencoba ngekrop dalam 1 waktu, tapi kemudian harus diulang-ulang. Apalagi yang hafalnya udah 30 juz, kayak Ammar tuh kadang-kadang ya kebalik, Khalidin menjadi Khalidun, ya kan? Maka diulang-ulang tuh jadi tadi dibacakan apa? Surah Al-An'am. Ini tadi. Jadi kan kalau tahu artinya itu harusnya nangis itu. Allah lah yang menciptakan kita di ayat keduanya. Kemudian menentukan ajalnya. Dan sesungguhnya pengetahuan tentang ajal di sisi Allah. Summa antum tamtarun, kemudian engkau masih ragu-ragu, gitu. Di ayat keduanya gitu-gitu. Kita kalau mendengar seperti itu kan subhanallah. Ijik ragu-ragu tuh harap mati gitu. Subhanallah. Ini pentingnya kita baca tafsir Bapak Ibu, sehingga ketika imam baca itu kita jadi tahu gerentes. Jadi kita butuh diulang-ulang untuk terampil. Maka di antara skill nih Bapak Ibu, jangan perhatikan betul, di antara skill yang wajib masing-masing kita punya. Saya katakan masing-masing likuli, bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Skill yang harus kita punya terkait dengan hadis ini kata para ulama adalah skill menahan marah. Paham Bu? Ini la taghdab kata Rasulullah. Diulang lagi, la taghdab. Ditanya lagi, ya Rasulullah apa lagi? La taghdab, diulang-ulang. Dari sini para ulama menyimpulkan berarti setiap muslim itu sesungguhnya harus punya skill wajib yang dimiliki, yaitu skill menahan marah. Skill tahu nggih? Keterampilan, kecerdasan di dalam menahan marah. Ini nggak mudah Bapak Ibu. Saya melihat dengan pejabat, dengan orang berkuasa, sugih, alah di koloni wong miskin. Kuwi sapa dah? Itu bisa jadi kayak gitu. Kuwi sapa? Subhanallah. Ya enggak? Dia bisa marah semarah-marahnya, itu nggak memaafkan dan sebagainya. Maka skill menahan marah itu skill yang harus masing-masing kita punya, Bapak, demi Allah. Ini kita nggak akan selesai sekarang nih. Demi Allah Bapak Ibu, saya membahas hadis ini itu merinding benar-benar gitu. Karena setiap kita ibu-ibu, bapak-bapak sangat berpotensi marah kepada orang-orang terdekat. Saya pun kadang-kadang masih begitu, kadang-kadang masih jengkel banget. Di antara kelemahan orang yang, mohon maaf nih, kata bapak saya ini dulu, saya bersaudara 9. Kata bapak saya yang paling cerdas katanya. Sehingga kalau mempelajari sesuatu saya udah lari ke sana. Sementara saudara-saudaranya belum mudeng toh. Kadang-kadang bikin jengkel loh itu. Saya udah, itu orang mudeng-mudeng tuh, ya gitu kan gitu. Maka skill menahan marah itu berlaku untuk semua orang, Bapak Ibu semuanya. Skill menahan marah itulah skill yang sering kita miliki. Dan ini Rasulullah ulang-ulang. Bayangin, kalau betul ternyata Abu Darda yang dibegitukan, bayangin Bapak Ibu semuanya. Sekelas Abu Darda saja disebutkan la taghdab. Oh jangan su bagimu surga. Bayangin. Maka di sini katakan skill tidak marah atau menahan itu menjadi skill yang sangat penting. Orang ini memberikan kaidah yang penting buat kita, bahwa dikatakan fa'inal ghadab yajma'u asyarakullah. Maksud Rasulullah mengulang-ulang, sekali lagi Bapak Ibu, jangan perhatikan betul ya. Ini sedikit-sedikit jangan pahaminya.
Rasulullah mengulang-ulang, kemudian laki-laki ini berpikir sehingga sampai pada kesimpulan fa'inal ghadab, sesungguhnya marah itu yajma'u, mengumpulkan asyarru kullah, mengumpulkan seluruh keburukan. Dalam riwayat lain dikatakan sesungguhnya marah itu awalnya kegilaan, akhirnya penyesalan. Ya enggak? Orang kalau sudah marah itu gendeng, kadang-kadang seperti bukan dia, koyo wong gemblung gitu Bapak Ibu. Gimana lagi? Nanti ujung-ujungnya nyesel, goro-goro nesu, akhirnya mohon maaf, gara-gara nesu dulu, hanya duduk-duduk tersinggung, nesu bisa dipukulin orang, apalagi namanya di jalan, senggolan mobil, senggolan motor. Kalau orang nggak sabar betul nggak iso amuk-amukan itu. Gimana Bang? Coba kalau kita berpikirnya sadar betul kita punya skill marah, skill menahan marah, kan nggak perlu terjadi yang lebih parah. Coba kita perhatikan, setiap soal yang ditangani dengan marah ujung-ujungnya pasti penyesalan. Kalaupun kita menang, kok ya musak teman toh, jebule kok yang ngono iki wong. Kita nuntut, kita mobilnya kesenggol, kita nuntut, dituntut orang itu. Jebule wong miskin tenan ya Allah. Apa ya kita nggak nyesel coba? Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang seperti itu. Orang pakai mobil bagus kesenggol, yang disenggol orang mobilnya biasa. Bisa jadi susah lah ya, ditekan subhanallah gara-gara marahnya. Kemudian sekarang Rasulullah menyebutkan la taghdab. Apa maksud kalimat ini? Para ulama menyebut dua hal minimal. Tentu saja ada pembahasan yang lain, tapi yang disepakati oleh hampir sebagian besar mazhab, kata-kata la taghdab, jangan marah, itu minimal dua hal. Yang pertama, jangan sengaja mendatangi sebab-sebab marah, atau dalam kata lain hindari. Jadi nek ngerti awake dhewe iki nek kaya ngono nesu, yo ojo cerak-cerak kuwi gitu. Nggih. Kita kan tahu mengukur diri kita, aduh nek aku ketemu wong kae, wong jilayane pol, kita bakal marah. Ya jangan deket-deket. Ibu-ibu. Ada yang naksir suami panjenengan, jenengan nesu lah. Sengaja nyerak gelut jenengan. Gimana Bang? Hindari. Maka maksud la taghdab, jangan dekati potensi yang membuat berpotensi marah maksudnya. Ya, para ulama itu seperti itu loh Bapak Ibu, menyebut detailnya tentang kalimat-kalimat itu, Masya Allah. Jadi sekali lagi, maksud la taghdab dalam hadis tadi adalah jangan sekali-kali dekati, atau kata lainnya hindarilah. Jangan lihat ya, di dalam salah satu ayat Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, karena zina itu adalah jalan yang buruk, dia perbuatan buruk dan jalan yang buruk. Kalimatnya jangan dekati. Kenapa? Leo berpotensi kalau orang dekat-dekat bisa bahaya, maka jangan dekati. Demikian juga marah seperti itu sama. Jangan jenengan berusaha mencari tempat atau keadaan atau lawan bicara yang membuat jenengan marah. Wong kadang-kadang normal-normal bicara politik jadi kesu-kesuan. Iya enggak? Normal biasa ngobrol-ngobrol, tahu-tahu ngomong apa, satunya pendukung siapa. Itu nesu itu. Ya kan? Nesunya berhari-hari. Sing dinesune wis akur, kitanya masih gitu. Subhanallah. Dan diulang-ulang tiap kali ada pemilihan. Gelut meneh. Kemudian yang kedua, maksud la taghdab, jika terpaksa jenengan harus berhadapan dengan situasi yang membuat jenengan sangat marah, nah ini nggak punya pilihan kecuali menahan. Nah itu tadi dok, kenapa kita harus punya skill menahan marah? Karena kenyataannya kadang-kadang kita harus dihadap-hadapan. Ibu-ibu sudah menghindari itu yang jadi pelakor nih, kadang-kadang yuk ketemu nang dalan, ketika ketemu tahan. Jangan dilampiaskan, was mumpung ketemu juga watu lempar. Nah, ini kan masalah. Maka skill menahan marah itu benar-benar Bapak Ibu harus menjadi skill yang jenengan punyai masing-masing. Jadi jika terpaksa jenengan harus ketemu, maka tahan marah. Ingat, laisa sadidu bisura'ah. Orang kuat itu bukanlah orang yang pinter di dalam gulat, menang di dalam gulat bisura'ah. Innamas sadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang hebat, orang kuat adalah orang yang dia bisa menahan dirinya ketika dalam kondisi marah.
Cuci tangan kan dikeluarin gitu. Itu orang kuat itu. Kadang-kadang kita kan nggak tahan, metu kabeh wis unsur pun binatang metu kabeh, subhanallah. Dan sering yang jadi korban adalah orang-orang dekat. Ini saya bukan cerita orang lain, saya sendiri kadang-kadang masih suka nggak tahan. Saya kalau pas khususnya urusan agama ya, saya kadang-kadang suka amar ke anak-anak. Saya kalau udah misalnya sholat lelet itu saya kadang-kadang marah. Sebenarnya saya juga tahu itu nggak bagus, tapi ya kadang-kadang manusia. Makanya berlatih terus Bapak Ibu. Saya sedang menceramai diri sendiri Bapak Ibu. Saya nggak menceramai dengan menceramai diri sendiri. Saya sendiri masih latihan. Jadi sekali lagi la yasaddidu bisurah. Orang yang kuat untuk Rasul bukan orang yang menang dalam bulat. Orang kuat adalah orang yang ketika dia marah, dia tidak menumpahkan marahnya. Nah, dari hadis ini kita tahu ada fawaid atau faidah. Yang pertama, berusaha mencari atau meraih kemanfaatan dan semangat dalam menghindari kemadharatan, yaitu dengan kalimat ausoni. Jadi jenengan itu berusaha mencari kemanfaatan, faidah, dan itu jenengan usahakan. Bentuk usahanya jenengan minta nasihat. Makanya sekali lagi, mulai sekarang Bapak Ibu, kalau jenengan pas ketemu ngobrol, pastikan obrolannya yang bermanfaat. Nah, ini kalau kita sama-sama berilmu kan enak. Jenengan mungkin satu waktu lupa dengan sesuatu. Maka ketika jenengan mengatakan wasiatkan kepada saya, nanti temannya akan mengingatkan tentang sesuatu lagi. Saya sebagai penceramah pun kadang-kadang ya lupa Bapak Ibu. Apa yang saya bicarakan 1 tahun yang lalu kadang-kadang. Makanya kadang-kadang saya sengaja melihat video-video lama saya sendiri untuk dulu seperti ini, supaya mengingatkan diri sendiri. Jadi sekali lagi kita berusaha mencari kemanfaatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. Hakul muslim alal muslim situn. Di antaranya lah wa idza, dan jika istansohaka, seseorang minta nasihat kepadamu maka fansohu atau fansohlahu, berikanlah nasihat kepada dia. Jadi memang ini simbiosis mutualisme. Seseorang mungkin pengen ditemani untuk keangkringan, telepon misalnya, Pak Reneo yo gitu misalnya, ya kan, iyalah tak main ke situ. Ini kan simbiosis mutualisme. Jadikan simbiosis ini menjadi simbiosis yang bermanfaat, bukan parasitisme. Jadi kan belajar biologi ini. Jadi kan ketika duduk mungkin ya Rene, ya wong ngundang jadi dijajani itu berarti, dijajani. Bulan ngobrol di situ. Aku punya masalah gini-gini loh. Gitu. Makanya yang satu ngasih nasihat. Nah ini makanya dikatakan ini hak, itu hukukul atau hak dari ukhuwah Bapak Ibu. Jadi jangan remehkan di persoalan ada orang minta nasihat itu. Saya hari-hari itu mungkin lebih dari 10 nasihat. Lebih. Jamaah aktif. Sebagian jenengan juga. WA ke saya bertanya tentang sesuatu, maka saya biasanya memang menjadwal ada jam di mana saya nyusun jawaban. Yang jawabannya tentu saja kan jawaban yang harus pakai dalil yang baik. Kemarin ada orang nanya begini Bapak Ibu, Ustadz, saya mau jual motor, sudah deal 24 juta, motor kondisi bagus, tiba-tiba saya keluar, kemudian saya ditabrak oleh orang. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kecelakaan ini? Karena yang nabrak yang salah katanya. Maunya dia, karena ini barang sudah jadi dijual orang lain, berarti tanggung jawab juga dong. Jangan sing tuku saiki. Ya nggak bisa begitu. Ya saya sebutkan ini 2 kasus yang berbeda. Satunya kecelakaan, satunya jual beli. Nah jual belinya pada tahap apa? Jual belinya pada tahap lisan atau sudah DP? Itu kan butuh rincian. Nah yang seperti itu saya punya kewajiban untuk memberikan hak kepada dia yang bertanya. Dan ini sering terjadi. Jadi seperti itu keadaannya ya. Nah, kepada orang tua misalnya nih, tentang manfaat pada orang tua, Pak Bu banyak zikir ya, banyak ucapan la ilaha illallah. Jadi kalau bertemu itu begitu, supaya husnul khatimah. Sebagaimana saya ceritakan ke jenengan di malam Jumat kemarin, saya datang ke ibu-ibu yang tinggal gini. Sudah saya ceritakan ke jenengan nih. Jadi saya datang ke Piungan, salah satu ngurus punya jamaah, sudah 6 bulan, cuma gini aja. La ilaha illallah. Itu cuma matanya dikedip-kedipin aja. Bayangin. Seperti itu nih. Maka kalau sesepuan sebenarnya masih bisa ucap la ilaha, banyakin.
banyakin, mumpung belum sampai pada tahap seperti itu loh. Saya bilang, punya nggak orang yang punya problem dengan dia? Iya, sepertinya dengan suaminya. Suruh ke sini suaminya. Suaminya udah pisah rumah. Coba menderitanya kayak apa Bapak Ibu? Sudah tua, harus pisah sama suaminya, jengkel-jengkelan. Saya sampai, ya Allah. Kemudian suaminya saya dudukan. Pak, ibu mau minta maaf nih. Saya khawatir dia tuh susah meninggal gara-gara itu maksudnya. Maka ibunya netesin air mata. Saya laki nih, Pak, kalau ibu gadah salah, tolong maafin sekarang ya, sekarang. Bapaknya bilang, pun Ustaz, udah saya maafkan kok, udah saya maafkan. Subhanallah, kelihatan tenang gitu. Seandainya kemudian meninggal, mudah-mudahan sudah dalam kondisi kritis. Alhamdulillah sekarang masih belum meninggal, tapi masih kondisinya memang berat. Ini ibunya salah seorang jamaah. Jadi kadang-kadang saya dijemput kayak gitu Pak Ibu. Saya dijemput jamaah dalam rangka untuk talqin, dan ini berulang kali saya mengalami. Jadi nasihat agar tetap sabar, agar banyak zikir terkait dengan zikir yang kalimat tauhid. Itu nasihat kepada orang tua begitu. Ini kan bersama-sama tua toh, ya itu nasihatnya. Sini nasihat ini, pakai la ilaha illallah yo, engko mulih jebul 12. Itu kan lebih bagus gini bagi. Daripada karu-karuan cerita yang aneh-aneh. Yang seperti itu akan lebih bermanfaat. Ingat loh, kalimat itu kalimat yang jenengan sangat rindukan. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah taholal jannah. Ingat hadis lain. Man mata, barang siapa yang meninggal, wa huwa ya'lamu, sementara engkau paham, mengerti, annahu la ilaha illallah, bahwa paham dengan kalimat la ilaha illallah, taholal jannah. Maka mengingat tentang la ilaha illallah terus menerus. Teneh nek mungkon dotok manuk we iso. Ya kan? Ya kan? Burung beo aja bisa. Orang non muslim pun bisa, tapi mengingatkan terus menerus akan menjadi lisan. Seperti kebiasaan harian panjenengan itu penting. Jangan putus asa dari rahmat Allah, itu termasuk nasihat-nasihat penting. Kemudian jaga sholat, jangan kesibukanmu membuat lalai ibadahmu. Ini penting banget loh Bapak Ibu. Ini kan klise. Ojo kesibukanmu membuat kamu lalai ya. Oh, jenengan sibuk tenan iso lalai tenan jenengan. Demi Allah. Entah urusan macam-macam, urusan rumah tangga, urusan mobil, urusan rumah, urusan macam-macam kita. Problematika kita itu sungguh bisa membuat kita lalai. Urusan bisnis kita, sudah tua tuh kurangi bisnis Bapak Ibu. Demi Allah, jenengan sudah tua, jangan banyak masuk kepada problematika. Siap-siaplah untuk menghadapi kematian. Kita nggak akan 20 tahun lagi, sebagian jenengan saya yakin nggak 20 tahun lagi kok. Saya yakin banget nih. Sebagian besar jenengan mungkin nggak akan 20 tahun lagi. Mungkin saya ceramah di sini masih sudah berganti jamaahnya. Sadarlah. Makanya kita belajar seperti ini, mudah-mudahan sadar betul. Sadar betul. Saya sudah membayangkan situasi itu. Nek saya masih hidup, mungkin Pak Parti sudah nggak ada. Oh, biasanya duduk di sana loh. Gitu. Maka wasiat seperti itu penting banget. Sholat. Kemudian belanjakan sebagian harta panjenengan di jalan Allah. Ini wasiat yang penting banget, karena itu salah satu yang paling jenengan sesali nanti. Jenengan punya harta, jenengan nggak belanjakan di jalan Allah, itu salah satu yang paling disesali oleh penduduk kubur. Maka wasiat itu penting agar kita tidak pelit, agar kita tidak menjadi pelit. Wasiat agar jangan pelit itu penting sekali. Karena Rasul bersabda, la yajtami'u, tidak akan berkumpul asyuh wal iman fi qalbi abdin, tidak akan berkumpul antara iman dengan pelit di hati seorang hamba selama-lamanya. Jadi kan nggak pengen kan meninggal dalam kondisi dikatakan tidak sempurna imannya. Maka diantara wasiat adalah belanjakan sebagian hartamu mumpung masih bisa di jalan Allah. Jangan sampai kita tidak begitu. Nah, ini udah jam 5:30 kurang ya. Masih ada beberapa hal yang kita bahas. Mudah-mudahan bulan ini nanti kita selesai. Saya ingin betul-betul bahas ini dengan sempurna ya. Karena terkait dengan banyak sekali hal.
Di sini juga terkait dengan bagusnya jawaban Nabi. Jadi nanti lihat Quran surah Al-An'am 151 sampai 153 nih. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana dan seterusnya. Itu diantara ayat yang disebut secara khusus sebagai wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Wasiat Nabi banyak, tapi diantara ayat Al-Quran yang dikatakan sebagai wasiat Nabi Muhammad SAW adalah Quran surah Al-An'am 151 sampai 153. Maka di sini berjudul bagusnya jawaban. Di antara faedah dari hadis tadi adalah bagusnya jawaban Nabi. Maksudnya bagaimana? Nabi SAW itu selalu memperhatikan poin-poin yang diajak bicara, nggak ngarang gitu. Itu orang itu kebutuhannya apa, yaitu yang dicarikan. Nah, dalam Al-Quran yang disebut secara umum ini wasiat untuk seluruhnya Al-An'am 151 sampai 153, maka dihafalin tuh, dihafalin. Di sana ada wasiat-wasiat besar. Nah, mungkin pagi ini itu dulu nih, karena anak saya masuknya sekarang gasik banget nih. Jam 6 sudah sampai harus ke sekolahan karena ada kegiatan untuk persiapan ujian akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah, kita diberi menjadi orang yang punya skill menahan marah. Hari ini poinnya itu, jenengan mintalah kepada Allah skill menahan marah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, monggo Pak.